Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke teman-teman, kali ini saya bakal menjelaskan mengenai basic dari Adobe Premiere Pro nih teman-teman nih. Adobe Premiere Pro ini adalah salah satu aplikasi untuk pengolahan video nih teman-teman nih. Yang digunakan biasanya untuk capture video teman-teman nih. Selain CapCut, selain DaVinci gitu kan. Nah sekarang ini adalah salah satu produk dari Adobe yang namanya Adobe Premiere Pro ya. Oke, di sini ada tampilan awal, kebetulan saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2019 ya teman-teman nih. Di ada tampilan awalnya, di sini ada New Project, Open Project, Premiere Rush Project, lalu New Team Project, lalu ada Team Project, Open Team Project ya. Oke, pertama kita masuk ke New Project ya, teman-teman nih. Ketika di New Project, teman-teman diminta untuk memasukkan nih nama project itu apa nih teman-teman nih. Misal project satu nih, project satu. Lalu di sini teman-teman untuk lokasi penyimpanannya teman-teman arahkan mau di mana gitu kan. Misal saya simpan di video, saya buat di sini new folder project satu. Oke, lalu saya oke. Teman-teman tinggal pilih save file folder gitu kan. Lalu teman-teman lalu tinggal klik OK. Oke. Dan di sini ada tampilan awal dari tampilan dari Adobe Premiere Pro nih teman-teman nih. Di sini ada menu bar, di sini ada project bar, di sini ada preview nanti dari project bar, lalu di sini ada timeline, lalu di sini ada ketika layout di mana kita mengeditnya teman-teman nih. Lalu pertama nih saya bakal jelaskan di mana ada menu bar. Di sini ada file, new, project. Ketika teman-teman membuat sebuah project, teman-teman klik mau membuat project baru, teman-teman klik project, lalu hasilnya teman-teman lihat tadi. Jadi buat yang baru teman-teman nih. Lalu ada file, news, tim project, teman-teman bisa membuat sebuah tim project. Lalu ada sequence, nanti kita bakal jelaskan. Lab project, legacy, dan seterusnya nanti kita bakal jelaskan. Oke, sebelumnya teman-teman nih kita masuk ke yang paling banyak nih teman-teman nih. Kadang teman-teman kalau layout dari Adobe Premiere Pro ini kurang cocok, teman-teman bisa masuk ke Windows, Workspace. Teman-teman di sini ada beberapa pilihan layout untuk Adobe Premiere Pro ya teman-teman nih. Apakah assembly, ada seperti ini. Atau teman-teman mau pilih namanya audio untuk pengeditan audio seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman bisa pilih aja nih sesuai dengan keinginan teman-teman nih. Lalu kita masuk ke panel aja ya, biar kita bisa melihat semua panelnya ya. Lalu selanjutnya teman-teman, bagaimana caranya kita nge-save nih dari project kita nih teman-teman. Teman-teman bisa file, save, save project ya. Atau teman bisa file, save as. Teman-teman bisa arahkan ke sini. Oke, dan ekstensinya itu .pr proj gitu teman-teman ya untuk Adobe Premiere Pro ya. Oke, lalu di sini selanjutnya bagaimana cara kita mengimport sebuah file di Adobe Premiere Pro nih? Teman-teman bisa ada beberapa cara. File, import, sini ada import. Dan di sini ada support medianya teman-teman nih. Kan? Ini banyak nih untuk support medianya. Apakah ada AAF, ada Ariraw, ada Avimovie, ada buat After Effects juga, ada Audition dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, kita bakal untuk project ini saya bakal import di sini ada beberapa file teman-teman. Import aja di sini. Open. Satu dulu ya. Ini satu. Open. Oke, itu file pertama. Teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman ada cara kedua, klik kanan di project sebelah sini, import. Teman-teman bisa masukkan sini. Oke, lalu cara ketiga teman-teman, teman-teman bisa masukkan ke sini, letakkan di mana projectnya, filenya, teman-teman klik, produk, untuk teman-teman ke sini. Oke, ini udah kita ada 3 file ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya.
Lalu teman-teman di sini teman-teman bisa lihat preview nih yang tadi disebutkan di sini bisa preview projectnya. Teman-teman tinggal double klik aja di sini. Dan nih sini teman-teman, teman-teman bisa teman-teman ketika teman-teman ingin memasukkan videonya ke sebuah timeline, tinggal drag and drop saja sebelah sini. Paham ya teman-teman ya? Oke. Lalu ketika ketika teman-teman udah masuk sini, teman-teman ingin play, teman-teman bisa tekan spasi di keyboard, teman-teman. Lalu satu lagi teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman ingin mendelete sorot, tekan delete pada keyboard teman-teman. Delete saja seperti ini. Dan contoh lagi, ketika teman-teman di sini kan ada flagnya teman-teman nih. Suratnya ketika di drag and drop ke sini teman-teman. Kita teman-teman drag and drop ke sini, ini bakal mengikuti dari ukuran dari size dari yang awal dari video teman-teman nih. Bisa kita masuk ke sini, change ke setting, dan ini langsung nih mengikuti dari ukuran dari video yang pertama dari teman-teman import gitu teman-teman ya. Oke. Lalu di sini ada lagi ketika kita memasukkan video nih, ketika kita masukkan video lagi, misal saya masukkan ini, kita short sini. Nah, kayak bagian drop sini, ini ada yang jadi dua bisa jadi satu teman-teman ya. Oke, jelaskan di sini teman-teman. Di sini ketika ada video yang nggak ada suaranya, teman-teman bisa lihat kan di A1-nya ini ada kosong nih teman-teman nih. Artinya dia nggak punya audio. Tapi yang V1-nya ini ada karena dia ada bentuk video teman-teman nih. Berbeda dengan ketika kita masuk ke sini teman-teman nih. Ada audio, ada video, ada audio teman-teman nih. Ketika kita geser sebelah sini teman-teman, ketika kita geser sebelah sini, ini bakal jadi dua gitu teman-teman. Karena apa? Karena ini bakal terpisah gitu teman-teman antara audio dan video dan gak bakal jadi nyatu gitu teman-teman. Ketika kita ingin zoom in, kayak zoom in atau kita besar seperti ini, zoom out seperti ini teman-teman. Oke teman-teman ya, kita geser lagi sebelah sini. Oke, oke. Di sini paham ya teman-teman ya? Masih mudah ya teman-teman ya? Lalu selanjutnya saya bakal jelaskan mengenai squen. Apa itu squen teman-teman? Oke, kita lihat dulu ya semuanya teman-teman ya. Lihat dulu semuanya. Terus selanjutnya teman-teman ketika kita mau buat squen nih teman-teman. Squen itu apa sih? Squen itu adalah ketika kalau di Adobe After Effects itu namanya compose. Dan kalau di Illustrator namanya buat gitu, teman-teman. Artinya kita membuat sebuah halaman baru teman-teman nih. Caranya teman-teman bisa klik kanan. Sorry, kita pindahkan dulu ini ya dari ini kita pindahkan di sini teman-teman. Kita klik kanan, new item square nih. Di sini ada beberapa settingan teman-teman. Teman-teman bisa settingannya untuk resipnya itu bisa ARI dan ini adalah salah satu preset dari kualitas videonya atau teman-teman maunya kayak gimana gitu kan. Biasanya kalau kita menggunakan standar 48 kHz ini. Lalu di sini ada settingnya teman-teman nih. Lalu editing modenya teman-teman bisa di VNTSC gitu kan. Atau teman-teman bisa langsung ke custom aja teman-teman. Lalu untuk FPS-nya teman-teman bisa pilih di sini apakah 30 FPS, 29,7 FPS atau 30 FPS. Oke, semakin gede FPS-nya ini semakin jelas teman-teman nih, semakin bagus gitu ya. Oke, kita pilih yang 29 FPS saja. Lalu di sini ada aspek rasionya teman-teman nih. Aspek rasionya itu kita pilih yang square pixel teman-teman nih, 1:0 gitu kan. Lalu teman-teman nih, nah di sini adalah ukuran namanya frame size nih teman-teman nih. Ini yang biasa dilakukan ketika kita membuat sebuah layoutnya mau seperti buat Instagram, atau Reel, untuk Facebook, untuk YouTube. Yang pengaturnya itu di sini teman-teman nih. Frame size. Ini kita lihat ya. Contoh, kita lihat di sini ukurannya. Untuk feed gitu kan, untuk 1080 kali 1080 ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan di sini 1080. Oke, 1080.
1030. Ya, kita lihat nih. Betul nggak? Kalau nggak salah kita lihat di sini 1350 teman-teman mau 1350 1350 oke. Dan ini untuk vertikal ini otomatis vertikal 4:5 gitu teman-teman ya. Lalu untuk misalnya tuh kita masuk nih untuk yang satu lagi untuk yang square 1080 kali 1080 ya. Untuk yang feed gitu kan, feed Instagram gitu kan. Kita masuk di sini 1080 1080 kali 1080 dan ini berbanding satu gitu teman-teman ya. Betul? Nah, 10, betul. Misal kita buat yang buat Instagram 1080 kali 180 karena frekuensi layoutnya ini kita untuk layout Instagram gitu kan ya. Oke, lalu kita klik oke. Artinya teman-teman ketika buat seperti ini, teman-teman buat halaman baru nih untuk halaman Instagram nih. Nah, ketika kita geser nih teman-teman nih, ketika geser dari home ini, geser ke sini, set, nggak bisa ya. Pilih yang ke sini, teman-teman cari yang home ke sini teman-teman nih. Nah, ada pilihannya nih teman-teman nih. This clip does not match when setting. Change when to match the setting nih. Lihatnya ini video awal kita tuh nggak sesuai dengan settingan square kita nih teman-teman. Teman-teman bisa pilihannya keep yang square setting atau kita tetap menggunakan square setting, memilih mengganti square setting atau keep existing setting nih. Oke, kita keep existing setting ya. Terus seperti ini. Saya seperti apa teman-teman nih? Nah, videonya ini menjadi jadi teman-teman paham ya? Sampai sini. Lalu selain itu teman-teman kita buat square baru misalnya tuh ada cara lagi. File, new, square. Nah sama seperti itu caranya. Sama ya teman-teman ya. Tergantung dari teman-teman mau seperti apa. Atau kita klik square, pakai setting di sini, ketuan seperti apa. Oke teman-teman sampai sini. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman nih, kita kan masukkan ke dalam timeline nih. Lalu timeline itu apa sih teman-teman nih? Timeline ini adalah di mana kita mengerjakan detiknya seperti apa gitu kan. Kita bisa melihat detik keberapa, ini keberapa gitu kan ya. Oke, di sini ada beberapa settingan teman-teman. Teman-teman bisa masuk di sini di awal tuh, teman-teman bisa klik kanan. Di sini ada drop frame dan code artinya untuk dropnya. Teman-teman bisa lihat lagi di sini seperti ini hasilnya. Atau teman-teman bisa pilih fit. Kalau teman-teman bisa pilih lagi fit frame 30 second. Teman-teman bisa klik frame-nya. Atau kita lihat frame-nya ada berapa frame nih. Ya. Tapi biasanya kalau saya menggunakan drop frame time second gitu kan. Non. Oke, di sini teman-teman ya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat nih detik keberapa, ini berapa gitu kan. Teman-teman bisa atur-atur juga di sini. Mau besar, kecil gitu kan. Seperti apa. Tinggal diatur sama teman-teman nih. Kalau teman-teman di sini, ketika teman-teman di sini bisa lihat nih, di sini ada V1, ini buat video, audio gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk lagi teman-teman di sini nih. Kita masuk lagi, misal kita masukin yang video kedua nih, seperti ini teman-teman. Kita perkecil teman-teman. Sini, kita masukkan ke sini. Oke, lalu kita sorry di sini. Kita atur sebelah sini dulu deh teman-teman ya. Kita atur ini ke detik pertama. Dan ini detik kedua. Oke. Ayo kita atur sebelah sini. Kita lihat teman-teman ya. Ini video pertama sesuai dengan yang tadi ya teman-teman. Kita bakal jelaskan dulu nih. Kita belum atur FPS-nya nih. Lalu teman-teman bisa lihat ya di sini untuk settingnya kita square ini kita setting dulu deh. Untuk settingnya kita masukin untuk yang standarisasinya itu dia. Itu biasanya 1080.
Ini misalnya untuk yang berikutnya. Oke, oke, kita sudah tinggal buat itu ya teman-teman ya. Ketika lihat di sini teman-teman, di sini ada audio satu, audio dua, dan seterusnya. Teman-teman bakal masuk di sini ada beberapa pilihan untuk audio satu di sini, audio satu di sini ada audio satu juga. Lalu kita pilih ketika kita mau lock, teman-teman bisa kunci di sebelah sini. Sepertinya ini nggak akan bisa diklik klik gitu, teman-teman ya. Yang bisa cuma bagian atasnya aja teman-teman nih. Paham ya teman-teman ya? Lalu ketika kita unlock ke sini, kita mau misalnya tuh mau mute gitu kan, mau mute yang sebelah sini kita tinggal mute pakai aja sebelah sini. Ini ya ketika kita play sebelah sini, ini nggak bakal ada suara yang keluar. Berbeda ketika kita unmute tuh, bang. Ada suaranya teman-teman ya. Oke deh. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Waktu kita pause aja sebelah sini. Lalu teman-teman di sini juga ada beberapa opsi dari timeline. Misal kita mau hide, ya udah kita tinggalin aja, kita klik yang kita saja teman-teman. Tapi kita hide gitu teman-teman. Ketika kita play juga nggak akan kelihatan teman-teman nih. Lalu selain itu teman-teman, di sini kita bisa melakukan lagi namanya record teman-teman nih. Audionya kita bisa record sebelah sini, kita play, kita akan sebelah sini set. Ini ini adalah record satu 2 3 4. Oh sorry. Kita balik lagi teman-teman. Kita balik lagi di sini. Kita record sebelah sini. Ini adalah record itu 2 3. Contoh dari record secara langsung menggunakan mic ya teman-teman ya. Kalau sudah kita voice over recordnya diklik. Dan ini ada ya teman-teman. Record 1 2 3. Contoh dari record secara langsung menggunakan mic ya teman-teman ya. Kalau sudah kita voice over record. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Ini mengenai timeline gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nanti kita bakal bahas mengenai namanya selection code, basic dari tools-tools yang ada di After Effects ya. Oke, sebelumnya kita bakal pause dulu. Kita bakal delete lagi. Kita untuk timeline sequence-nya kita bakal hapus. Kita bakal hapus lagi, kita bakal delete lagi. Misal kita menggunakan him dan seperti ini. Kita bakal buat gimana kita bakal geser audio. Sing setting seperti itu. Bakal ulangi. Lalu di sini ada namanya selection tool, teman-teman. Selection tool ini fungsinya untuk kita ketika kita memilih teman-teman mau yang mana nih videonya atau mau yang mana kita tadi sudah jelaskan. Lalu ada namanya track selection forward nih. Kita masuk lagi ke video keduanya. Kita kecilin dulu sebelah ininya. Kita kecilin dulu. Kita pilih untuk video keduanya seperti ini misal. Nah, di track ini teman-teman bisa klikkan, teman-teman bisa ke track select forward. Artinya kita pilih dari kiri ke kanan teman-teman nih.
Paham ya? Teman-teman ketika sebelah sini ada backward, ini dari kanan ke kiri teman-teman, secara langsung gitu teman-teman ya. Oke, satu lagi ketika nanti teman-teman ada yang namanya reaper edit ini. Reaper edit itu buat apa sih teman-teman ya? Coba perhatikan teman-teman. Ya teman-teman, kita masuk ke yang namanya reaper ya. Reaper ya teman-teman. Klik kan reaper edit. Reaper edit itu buat apa sih teman-teman nih? Ketika kita mau motong, ketika kita geser sebelah sini teman-teman. Ini fungsinya berarti kita untuk memotong nih teman-teman nih. Tanpa dan untuk yang video keduanya ini langsung mengikuti teman-teman ya. Contoh seperti ini teman-teman. Kita awalnya kan seperti ini teman. Kita arahkan ke tengah. Sini, sorry, maaf. Kita arahkan sebelah sini teman-teman. Set, sebelah sini. Oh, itu kalau motong ya teman-teman ya. Kembali lagi ya. Kita dari video pertama kita geser sebelah sini. Ini otomatis kepotong teman-teman nih. Nah, ini yang video yang keduanya ini otomatis mengikuti teman-teman nih. Ya, paham ya? Ctrl Z lagi teman-teman kita kembalikan. Lalu di sini ada yang namanya itu lagi teman-teman nih. Paper rolling edit ini biasanya cuma biasa digunakan di tengah nih. Mungkin buat apa nih teman-teman? Ini biasa digunakan untuk transisi teman-teman nih. Lalu ada satu lagi namanya red stretch. Betul? Artinya ini biasanya kita gunakan untuk speed gitu teman-teman ya. Speednya ketika kita geser ke ini, kita lihat aja teman-teman. Nah, ini menjadi lebih cepat teman-teman nih. Tapi ketika kita semakin jauh teman-teman, berlanjut lagi. Ketika kita yang video ini kita geserkan dulu teman-teman. Lalu kita klik ini, lalu kita masuk ke sini. Kita geserkan teman-teman. Ini bakal menjadi lebih lambat teman-teman nih videonya. Ya, tapi teman-teman ya. Lalu biasanya tools-tools yang paling sering kita pakai ya itu namanya razor tool teman-teman nih. Razor tool ini fungsinya untuk memotong teman-teman nih. Kita mau potong di mana itu otomatis memotong teman-teman. Ya kan? Ya, paham ya? Nah, selain tools-tools yang tadi teman-teman, teman-teman bisa gunakan nih ketika ada video seperti ini. Ketika teman-teman arahkan nih yang video kedua ini, kita arahkan ke sini. Ini otomatis memotong loh teman-teman. Kita lihat ya. Nah, ini otomatis memotong. Dan ketika kita geser, kan teman-teman yang video kedua tadi, sebelah sini, otomatis video pertama ini menjadi kosong gitu teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, kita berikan lagi seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke yang namanya pen tool teman-teman nih. Artinya kita bisa menggambar di sini teman-teman nih. Menggambar sebuah objek teman-teman seperti sini. Jadi kita bisa gunakan sebuah marking, menggunakan pen tool. Ada satu lagi kita menggunakan rectangle seperti ini. Atau kita bisa menggunakan ellipse tool seperti ini. Kita tempelkan itu di dalam sebuah video teman-teman. Oke ya teman-teman ya, kita kontrol lagi. Lalu di sini kita ada namanya hand tool teman-teman nih. Nah, hand tool ini biasanya sering banget kita gunakan nih ketika kita sudah banyak nih waktunya geser-geser. Kita bisa menggunakan lagi yang terakhir kita menggunakan text tool teman-teman nih. Toolnya seperti apa gitu kan ya. Teman-teman paham ya? Oh ya teman-teman nih. Ketika nanti di sini teman-teman bisa masuk ke namanya editing nih. Teman-teman sebelah sini teman-teman bisa masuk efek control. Di sini ketika teman-teman lihat di sini nih ya. Lihat di sini. Bagian sebelah sini lihat nih ya. Nah, sebelah sini ini kan kecil nih teman-teman. Teman bisa gunakan scale sebelah sini. Bisa atur. Oke ya.
sehingga hasilnya sama gitu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal lanjutkan bagaimana melakukan synchronize audio gitu ya di Adobe Premiere Pro ya teman-teman ya. Oke, pertama teman-teman di sini kita geserkan dulu nih punya dua file. Geserkan dulu yang ini ada dua file audionya teman-teman. Kita double klik, sorry kita sorot seperti ini audionya. Kita klik kanan, kita klik unlink teman-teman. Nah di sini teman-teman tinggal duplikasi teman-teman. Caranya Ctrl C, Ctrl V teman-teman nih. Sorry, Ctrl C, lalu kita arahkan ke sini. Ctrl V ya teman-teman ya. Yang kita arahkan ini ke sini teman-teman. Ini ketika kita play teman-teman kan hasilnya seperti ini teman-teman nih. Ini kan nabrak ya teman-teman ya. Lalu bagaimana kita caranya mensinkronisasinya teman-teman? Teman-teman klik yang audio kedua, lalu klik audio pertama, teman-teman klik kanan, teman-teman klik namanya synchronize, lalu pilih nih di sini ada klik start, klik time code. Lalu kita pilih yang audionya teman-teman nih. Kita pilih yang track satu teman-teman, lalu kita klik OK. Hasilnya seperti ini teman-teman nih. Bakal nyatu gitu teman-teman ya. Ini ya, itu yang pertama. Atau kita cara lakukan yang kedua. Misal kita sudah di sini, kita Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Kita geserkan yang sebelah sini teman-teman. Kita geser ke sini, lalu kita klik sini, lalu kita klik kanan, synchronize, klik satu, kita OK. Hasilnya seperti apa nih teman-teman? Hasilnya seperti ini teman-teman. Sorry, yang dari awal ya, ini ya. Di sini, ini kan udah habis ya teman-teman nih. Ini bakal lanjut teman-teman nih. Artinya gimana teman-teman nih? Nah, jadi ketika teman-teman nanti ada audio yang terpisah, itu kan otomatis kan ada dua suara nih teman-teman nih. Jadi teman-teman tinggal melakukan audio synchronize ini. Jadi gak kepotong juga teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal membahas mengenai position, scale, opacity gitu ya teman-teman ya di Adobe Premiere Pro teman-teman nih. Oke teman-teman, kita perhatikan nih, ini proyek kita sebelumnya, kita hapus dulu ya teman-teman yang nggak penting nih. Kita hapus dulu bagian ini, lalu kita bagian ini kita hapus dulu. Lalu teman-teman kita klik dulu videonya sebelah sini, ini kan video nih. Ini kan video teman-teman. Teman-teman klik kanan, teman-teman klik yang namanya unlink, klik kanan, unlink. Sehingga audio sama videonya itu berpisah teman-teman nih. Kita geserkan dulu teman-teman sebelah sini. Lalu kita bakal fokus di audionya dulu teman-teman. Oke. Lalu di sini teman-teman lihat nih, dia ada efek kontrol, ini ada namanya position teman-teman. Kita geserkan dikit ya teman-teman. Lalu kita geserkan ini untuk vertikal horizontalnya teman-teman. Kita arahkan di sini. Kita buat position menggunakan keyframe-nya di sebelah sini. Lalu di detik pertama, teman-teman, detik sebelah sini, kita geserkan lagi. Sini teman-teman. Kembalikan lagi. Dan hasilnya seperti apa teman-teman? Kita lihat dulu ya hasilnya ya. Hasilnya ada seperti ini teman-teman. Ini bergeser ya teman-teman ya posisinya ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Lalu Kak gimana ketika kita ingin membuat sebuah video yang horizontal teman-teman nih? Horizontal, oke. Kita caranya kita di sebelah sini kan kita lihat dulu ya. Lihat dulu, kita buat yang horizontal caranya gimana? Sama kayak tadi teman-teman. Ketika kita buat posisi pertamanya, kita awalnya, oh sorry, kita arahkan dulu di sini, kelihatan videonya. Sorry. Sorry.
Jadi kita arahkan dulu, kita balikan dulu di sebelah sini. Videonya kita arahkan di sini. Kita buat yang horizontal, vertikal. Dari sini, awalnya di sini. Kita buat keyframe-nya, kita geserkan. Sebelah sini dikit, kita arahkan lagi. Sebelah sini teman-teman nih. Tuh ketika teman-teman lihat di sini ada namanya kayak titik-titik gitu ya. Ini namanya keyframe-nya teman-teman ya. Oke, kita play teman-teman dari awal. Sebelah sini. Hasilnya seperti ini teman-teman nih. Oke, paham ya teman-teman ya. Lalu ketika teman-teman ingin memperbesar, teman-teman bisa klik sebelah sini. Kita klik geser ke sini. Artinya kita memperbesar nih. Detik keberapanya di detik timeline-nya teman-teman. Kita bisa geserkan juga di sebelah sini. Kita geserkan lagi bisa biar kita lebih cepat. Nah, hasilnya seperti apa? Kalau semakin dekat ini semakin cepat teman-teman. Ini hasilnya seperti apa? Oke ya. Seperti ini paham ya teman-teman ya. Mengenai posisi. Begitu juga teman-teman mengenai yang scale teman-teman nih. Mengenai yang scale. Scale ini artinya teman-teman bisa kecil dan memperbesar teman-teman. Awalnya kecil, kecil seperti awalnya nggak ada bahkan kita geserkan buat sebelah sini, kita buat keyframe-nya dikit sebelah sini, kita di detik satu deh cukup ya. Kita detik ini dulu, kita buat sekalinya kita 100%. Teman-teman bisa klik di sini 100. Oke. Kita play teman-teman. Kita play dari awal sudah seperti apa. Dan inilah hasilnya teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya. Lalu teman-teman selain scale kita juga kita kembalikan lagi teman-teman. Kita kembalikan ke asal. Ini kita kembalikan ke asal kita 100 dulu ya. Kali kita buat 100 dulu. 100 dulu. Kembalikan ke 100 dulu. Ini kita kembalikan 100 lalu kita ini teman-teman ya. Lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Oh, ini sekalinya masih 00. Sorry, kita dari titik pertama kita geser jadi 100. Saya udah seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu ini untuk scale. Lalu di sini ada rotasi juga teman-teman. Ada rotasi juga. Rotasi ini artinya seperti apa teman-teman? Kita bikin rotasinya. Oke, paham ya teman-teman ya. Buat rotasi, gitu kan? Sama caranya seperti tadi. Kalau anchor point teman-teman bisa lihat di sini anchor point. Anchor point di mana? Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Lihat sebelah sini. Klik videonya. Anchor point. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Oke, nanti anchor point kita bakal jelaskan lagi teman-teman. Lalu kita masuk ke opacity teman-teman. Di sini ada opacity. Opacity itu apa teman-teman nih? Opacity itu seperti kita membuat transparansinya teman-teman nih. Transparansinya kita awalnya 0. Kita buat keyframe biar kita enak. Lalu detik kedua dikit aja. Kita buat 100. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Lihat, teman-teman bisa lihat. Oke, kalau ini yang masih nggak kelihatan, teman-teman bisa atur-atur saja sebelah sininya. Nanti sebelah sini kita play. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Untuk opacity-nya kita kontrol Z lagi. Lalu di awal lagi set. Oke. Lalu kita bagaimana ketika ada musik? Sama aja teman-teman nih. Ketika ada musik sama aja teman-teman nih.
Ketika kita ada musik sama aja kita mau atau mau position gitu kan, sama aja gitu kan. Kita buat keyframe lagi di sebelah sini, kita geserkan lagi ke sini, geserkan lagi ke sini. Dan hasilnya seperti apa teman-teman? Nah, ini kan seperti ini teman-teman nih. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke teman-teman, untuk audio nih kita pisahkan dulu ya. Kita unlink lagi. Bagaimana ketika cuman kita main audio, kita unlink, kita delete ya, yang ini ya, kita delete. Kita fokus di audio saja teman-teman nih. Cuma audio doang ya. Ketika kita klik di sini, kita klik OK. Audio itu cuman ada sampai di sini ada dB. Semakin kecil, semakin nggak ada teman-teman nih. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nggak ada ya. Tapi ketika kita misalnya tuh ingin perbesar, bisa juga teman-teman nih. Oke. Dan ini untuk soundnya, untuk speaker kiri di speaker kanan. Untuk balance kita bisa atur juga sebelah sini, sebelah mana gitu kan. Ini untuk pengaturan audio di Adobe Premiere Pro teman-teman ya. Untuk pengaturan efek audio di Adobe Premiere Pro. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas mengenai LCut sama JCut ya teman-teman ya. LCut itu apa? JCut itu apa? Kita bakal bahas ya teman-teman ya. Oke, pertama kita bakal masukkan video lagi sebelah sini teman-teman. Lihat ya. Kita bisa perpendek juga ke sebelah sini. Lalu kita misalnya tuh dari sini kita cut dulu sebelah sini ya. Sebelah sini kita cut menggunakan razor, sebelah sini. Sorry. Kita cut untuk yang video kita unlink dulu. Ini untuk unlink dulu ke kanan. Link biar audionya tidak terpotong. Kita cut sebelah sini. Kita pindahkan sebelah sini. Kita delete teman-teman. Kita delete. Yang ini kita pindahkan ke sini teman-teman. Ke sini. Oh, ini kebanyakan nih teman-teman ya. Dan ini namanya L-cut teman-teman nih. Lalu bagaimana dengan J-cut? Kita copy, Ctrl C, lalu kita sebelah sini kita geser, kita paste. Kita lihat ini arahnya sebelah mana. Sebelah sini kita lalu kita cut lagi teman-teman nih. Kita cut lagi menggunakan razor. Sebelah sini lalu kita delete. Dan ini namanya J-cut teman-teman nih. Kalau L-cut seperti ini, L kita bentuk L, tapi kalau J-cut dari bentuk sini ke sini. Kita apply teman-teman, hasilnya seperti ini. Oh ya teman-teman ya. Sampai sini sama J-cut sama L gitu kan. Kalau J itu di L itu di depan, kalau J itu di belakang ya teman-teman ya. Paham ya? Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal membahas mengenai layer fill teman-teman nih. Di layer fill ini teman-teman kita bakal membuat sebuah layar yang biasa tanpa membuat sebuah fill baru ya teman-teman ya. Tanpa menggunakan background atau import background baru ya teman-teman ya. Oke kita lihat dulu teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini ada screen 4, kita masukkan lagi videonya misalnya ini. Exiting. Oke, seperti ini ya biar kelihatan ya. Lalu ini untuk hitam, di sini untuk videonya gitu teman-teman ya. Lalu teman-teman diklik untuk screen 4-nya. Teman-teman klik new item di sebelah sini. Lalu yang biasa kita gunakan yaitu black video, lalu sama color matte teman-teman ya. Oke, kalau black video hasilnya seperti ini teman-teman. Ini otomatis bakal kelihatan hitam teman-teman nih.
kayak warna hitam gitu. Oke, blank video ini warna hitam. Tapi berbeda dengan ketika kita ingin merubah nih untuk layar film ini kita menggunakan warna berbeda teman-teman. Kayaknya klik new item, teman-teman klik color matte teman-teman nih. Lalu kita klik, ya ini pilihannya mau seperti apa teman-teman. Teman-teman klik OK. Teman-teman pilih nih layar filenya seperti apa nih. Bisa red, kita kasih nama red merah gitu kan teman-teman. Kita klik OK. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Bisa kelihatan nih merah gitu kan ya. Paham ya? Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal membahas mengenai adjustment layar ya. Oke teman-teman ya. Kita lihat dulu teman-teman di sini. Kita bakal masukkan sebuah video yang ini kita masukkan sebelah sini. Kemudian kita masukkan sini. Lalu kita bakal masukkan juga video yang sebelah sini, yang ini yang tanpa audio. Lalu teman-teman ini kan di scan 4 nih, teman-teman nih. Kita lihat scan 4 di sebelah sini udah ada kan? Ada, kita klik new item lagi di sini. Teman-teman pilih adjustment layar teman-teman sebelah sini nih. Teman-teman klik OK. Nih udah ada adjustment layarnya, kita pindahkan ke sini teman-teman nih. Kita buat terbesar teman-teman. Oke. Tenang aja teman-teman nih. Adjustment layar ini bersifat transparan teman-teman nih. Fungsinya buat apa sih teman-teman nih untuk adjustment layar? Kita bakal masuk mengenai ke efek. Efek kita cari di sini. Sorry. Editing, kita cari di sini efek. Sorry, di sini kita geser efek, cari di sini. Misal kita kasih efek tint itu yang ini ya. Di sini efek ini kita geserkan ke adjustment layer. Hasilnya seperti ini teman-teman nih. Ini bakal mengikuti teman-teman nih. Yang atasnya, yang video yang di bawahnya itu bakal mengikuti. Mengikutinya di mana teman-teman nih? Dari sini tint, efek tint ini teman-teman nih. Efek hitam sama putihnya teman-teman nih. Amount tintnya teman-teman bisa atur juga di sebelah sini. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Lalu seandainya teman-teman ingin ketika kita geserkan yang video ini di atas adjustment layar, sebelah sini hasilnya seperti apa nih teman-teman? Ini tidak akan terbawa teman-teman ya. Itu mengenai adjustment layar teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas mengenai speed remapping ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Lihat dulu semuanya, sebelah sini kita lihat dulu semuanya. Kita masuk ke sebelah sini, project 1. Kita import dulu ya teman-teman ya. Kita import di kanan, file, import. Sudah jelas. Kita masuk ke yang ini. Oke. Udah ada videonya, kita double klik teman-teman. Kita play. You Ada come. playnya dulu. Yeah, come next, because I want to see if I can clear the jump first. Come! Kita geser ke sebelah sini. Keep setting, kita play lagi sebelah sini. Kita play You sebelah sini. come. Yeah, come next, because I want to see if I can clear the Lihat. jump first. Come! Oke, kita cut dari sebelah sini, kita cut ya teman-teman ya. Kita cut menggunakan laser. Kita cut menggunakan laser. Jadi kita cut menggunakan laser sebelah sini. So yang ini kita hapus teman-teman nih. Hapus, kita lihat hasilnya. Sini kita bakal pindahkan. Hapus aja deh ya. Geserkan.
Dari sini kita bakal geser. Bakal geser. Stop. Bakal cut dulu sebelah sini teman-teman. Bakal cut. Sebelah sini kita lihat lagi sebelah sini. Lihat apa ya? Oke, di speed remapping ini teman-teman sorot saja klik lalu klik kanan. Kalau adanya namanya speed remapping teman-teman nih. Speed and duration. Durasinya teman-teman bisa atur nih kalau 100% ini plus. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin 20%, hasilnya seperti ini. Ini bakal memperlama teman-teman nih. Jadi kita play. Ini bakal kelihatan slow motion teman-teman nih. Oke, paham ya teman-teman ya. Tapi ketika kita masuk ke speed duration lagi, kita pilih yang 200%. 200%. Hasilnya seperti ini teman-teman nih. Ini bakal lebih cepat gitu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Oke teman-teman, selanjutnya materi terakhir kita mengenai masking ya teman-teman di Adobe Premiere Pro teman-teman ya. Oke, pertama kita misal tuh videonya. Ini video pertama. Terus saya ingin masukkan video kedua. Sebelah sini teman-teman. Misal kita buat sebelah sini. Lalu di video kedua saya klik kanan. Saya klik unlink biar terpisah audionya teman-teman. Oke. Lalu ketika contoh kita sorot semua, kita pilih ke geser ke yang detik teman-teman. Oke, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Lalu yang ini saya perbesar sampai sini dulu aja deh ya. Kelihatan nih. Lalu di yang video pertama kita geser nggak bisa ya. Oke, kita klik video yang pertama, video yang paling atas. Teman-teman kita buat scale dulu teman-teman. Kita buat scale dulu. Bisa seperti ini. Penggunaan maskingnya itu seperti apa teman-teman? Teman-teman lihat di sini ada namanya opacity teman-teman nih. Di sini ada pilihan kita bisa menggunakan ellipse, kita menggunakan square, kita menggunakan pen tool ya teman-teman ya. Oke, seandainya saya menggunakan ellipse ya teman-teman ya. Sini seperti ini teman-teman. Kita bisa atur di teman-teman di sini untuk mas fiturnya seperti ini teman-teman. Bisa atur nih, teman-teman bisa geser juga ininya. Seperti apa nih di sininya, geser. Itu teman-teman. Seperti apa? Lalu untuk opacity-nya teman, mas fiturnya teman-teman bisa atur juga sebelah sini mau seperti apa. Lalu untuk max ininya kita bisa teman-teman bisa atur juga bagian luarnya. Lalu teman-teman bisa masuk lagi di sini ada lagi namanya maksud opacity sudah, speednya teman-teman bisa juga atur di sini, max expressionnya teman-teman bisa atur juga sebelah sini. Lalu teman-teman mas fiturnya nih. Jadi mas fitur ini tuh biar kelihatan nyatu teman-teman nih. Biar kelihatannya tuh enggak kayak gini banget gitu teman-teman ya. Jadi kelihatan lebih nyatu dan ini kelihatan lebih buram teman-teman nih. Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, itu saja untuk materi mengenai basic dari Adobe Premiere Pro teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.